Wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka rutinitas kita pengajian bulanan, pembacaan Rabiul Atas, pembacaan Maulid Ad-Daibai, dan pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Masuk kepada hadis yang ketujuh. Kita boleh baca sedikit tentang profil sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Tamim bin Aus Ad-Dari, yang lebih dikenal Tamim Ad-Dari. Masuk kepada hadis ni, cuman kita baca dulu hadis ni. Al-haditsus sabi' An-Nasihah Imaduddin an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Sesungguhnya ini hadis menjelaskan tentang pondasi daripada agama. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, ad-din ai dinul Islam, bukan din yang lain, bukan agama yang lain, yang dimaksud adalah agama Islam. Ad-dinun nasihah. Nasihat di sini adalah imaduddin wa muqdhamuh, pondasi. Jadi kalau kagak terima nasihat, kagak mau salah, udah benar masih disalahin, salah mulu, ini orang berarti kagak mau benar. Yang namanya orang taklim belajar harus siap salah. Biar kata benar, kalau dikata salah siap salah. Iya. Untuk apa? Untuk ngebenahin diri sampai mati kita ngebenahin diri. Jangan pernah kita merasa udah benar. Kalau orang benar, ujung-ujungnya ntar udah benar, udah bisa menyebabkan apa? Kesombongan yang ada di dalam diri orang tersebut. Ini kalimat an-nasihah wa hiya kalimatun jami'ah. Kalimat mencakup keseluruhannya, ya, mencakup keseluruhannya. Paling puncaknya itu adalah nasihat. Qulna, kami berkata, ma'syarus sami'in, yang ada di hadapannya baginda Nabi bertanya, liman ya Rasulullah, itu nasihat untuk siapa? Qala, Nabi bersabda, lillah, untuk Allah. Ayo butuh Allah dinasihatin? Enggak seperti itu maknanya. Bimakna al-iman beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna al-iman? At-tasdiq, membenarkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Itu harus kita yakinin di dalam diri kita. Itu seminimal-minimalnya kita yakin. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa makna lillah? Al-iman bihi wa nafyu syarik lahu, dan meniadakan sekutu. Allah paling benci kepada orang yang menyekutukan. Mungkin orang-orang yang di luar Islam Allah masukin dalam api neraka. Allah paling benci. Semua dosa Allah ampunin. Model apa dosa yang model bagaimanapun Allah ampunin. Allah Maha Pengampun. Cuma yang satu ini nih, jangan menyekutukan Allah. Allah paling benci, Allah gak bakal ampunin. Innallaha la yaghfiru, dalam ayat Al-Quran ada seringkas itu maknanya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Gak bakal diampuni sama Allah, tidak akan diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau apa-apa kita mohon apa? Dalam satu riwayat bahkan Nabi Musa, ya Musa salni walau fi milhidan, minta sama aku walaupun urusan garam di dapur. Kalau kita kan 2000 perak kan begitu, cuma minta sama Allah. Artinya apa? Ingat Allah kalau kita mau setiap langkah kita diajarin adab-adabnya sama Nabi, agar apa? Selalu ingat sama Allah. Jadi setiap langkah kita diberkahin sama Allah. Ini kita kagak keluar rumah, kagak baca doa. Iya, namanya orang beriman itu mesti apa namanya? Taslim. Al-Islam apa sih maknanya? Al-inqiyad wal istislam, berserah diri atas apa yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan kepada kita. Tentunya besertaan adab kesunahan yang Nabi lakukan. Karena kita kan dikatakan kita ini orang cinta sama Nabi, yang namanya cinta ngikutin kan begitu.
Dan kita belum bisa sesempurna mungkin, tapi harus berusaha untuk kita melakukan, memaksimalkan diri kita mengikuti Nabi agar kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kan di Al-Qur'an apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kemudian menghilangkan daripada syirik, menyekutukan Allah. Hati-hati nih, ada syirkun khafi, ada syirkun yang nampak. Syirkun khafi ini syirik yang samar-samar. Ini kayak kita kalau lagi kerja, kadang kita berasa duit Tuhan kita, nggak punya duit mati kita. Banyak kan begitu, hati-hati. Rizki itu apa? Rizki bukan cuma duit. Kita bisa napas, rizki dari Allah. Kita masih bisa dikasih jalan, rizki dari Allah. Dikasih bini solehah, rizki dari Allah. Dikasih anak, rizki dari Allah. Kita bisa mendengar, rizki dari Allah. Jadi bukan, jangan kita terlalu sempit seperti orang-orang sekarang yang menganggap gak punya duit mati. Emang napas bayar, kalau sakit nanti masuk rumah sakit bayar pakai oksigen. Berapa itu sehari kita napas? Pernah itu aneh kasih tahu 27.000 kali satu hari. Kita normal, kalau orang sakit lain cerita. Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, kita dalam satu hari itu nafas normal 27.000 kali. Itu diminta bayaran nggak sama Allah? Enggak, ya. Wal ikhlas lahu, dan ikhlas hanya karena Allah. Melakukan apa-apa itu niatin ibadah karena Allah. Ini ikhlas mahal, susah didapat. Cuma mesti memang ada rintangan. Ada satu kisah seorang kiai bersama muridnya. Ini kiai punya murid dua. Yang satu namanya Umar, yang satu namanya Ali. Yang Ali ini datang, dia habis manen singkong. Wah, ada singkong bagus nih. Saya mau bawain ke rumah kiai buat guru saya biar dapat keberkahannya. Dicabut, dirapiin sedikit, nggak banyak. Ini kiai juga masya Allah. Dibawain, assalamualaikum kiai. Ali, baik. Ali sehat kiai, masuk. Ini kiai, saya lagi manen singkong, saya ingat kiai, pengen hadiahin buat kiai. Ya Allah, terima kasih banyak, masya Allah, mudah-mudahan berkah. Dibawa masuk sama ini kiai. Ini kiai ngomong sama bininya, kalau bahasa kita aja, istriku ini kita dikasih hadiah, kita balas apa nih? Orang dulu begitu, ada tuh nggak Rusdi kemana-mana tangan kosong. Iya. Bawa singkong. Kasih apaan bang? Kita nggak punya apa-apa, paling kambing satu ada. Yaudah kita kasih. Kalau kita punya kambing kita kasih gitu. Orang bawain singkong kita. Dari rumah kiai bawain singkong bagus, ada yang ingin kiai dibawain. Ini otak dagang nih yang Umar nih. Kasih singkong baliknya kambing. Gimana kalau dibawain durian nih? Akhirnya udah. Oh iya nih. Angkat dia pulang. Yang Umar besokannya dicari tukang durian, dibeli durian 3. Nih otak dagang nih. Timbal balik pasti bagus kan begitu, durian singkong aja kambing main durian, udah sapi kali. Beli durian 3 dibawain ke rumah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Umar, baik Umar, masuk Umar. Baik, alhamdulillah kiai, ini ada hadiah kiai durian. Oh alhamdulillah, makasih banyak, barakallahu fiik. Pak masuk, ngomong sama istriku, nih si Umar mau kita durian, iya. Ada apa di rumah ini? Bang, gak ada apa-apa lagi bang, paling singkong yang dibawain si Ali. Ayo dibawain singkong. Ada singkong dong, yaudah keluarin. Ya Allah, makasih banyak nih, ada aneh hadiahin nih singkong buat ente, mudah-mudahan bawa keberkahan buat ente. Makasih kiai, terima kasih. Umar gak bisa nyaut apa di gurunya ngasih. Makasih ibu, dapetnya sih singkong. Artinya apa yang kita bisa ambil pelajaran sendiri? Orang yang ikhlas pasti balasannya dari Allah langsung, dan itu istimewa.
Ketika orang ukur pakai akalnya, bukan karena Allah menabi, dapetin gini. Kita kalau beramal kalau bukan karena Allah kebakaran. Ini satu kisah yang memang dia tadi itu yang diharapin bukan keberkahan. Kalau dengar keberkahan tidak, dia akan dapat lagi kan. Kita ini kalau berdoa jangan minta kaya dulu, jangan. Kalau hisabnya berat, minta biar berkah nih harta. Biar kate 2.000, 5.000 perak bisa makan sehari 3 kali. Kenapa? Karena keberkahan yang didapat. Benar gak? Kita manusia, kalau kata Ustaz Taufik tuh, kita manusia sehari butuhnya berapa kali sih makan? Berapa piring? 3 piring. 3, kalaupun nambah taruh pagi makan nasi uduk nambah di 2 bungkus. 2 piring. Siang 2 piring, sore itu kerjanya jadi nguli, nyisal gitu. Kan capek banget. Itu paling berapa? 6 piring. Berapa duit kira-kira? Makan di warteg 15.000 paling atau 10.000 kalau nasi sop sambal sama tempe. 10.000. Siang malam 20 sama makan pagi itu 10.000, 30.000. 30.000 sehari kita butuh. Cuman kita cari sampai lupa sama yang namanya kewajiban kita sama Allah. Akhirnya nyari duit karena dunia. Kalau nggak nyari, gue mati. Kamu yang mesti mati siapa? Kelaparan, emang gimana? Kelaparan. Kadang kalau ada orang kelaparan, kita ambil ibrah pelajaran buat kita. Ini orang bisa nahan lapar. Kok bisa? Apa ibrahnya? Kita yang Allah kasih masih bisa makan. Alhamdulillah. Coba orang yang kelaparan itu kita bantu. Mau kita ada yang namanya puasa. Buat apa? Buat kita ngerasain kalau jadi orang yang kelaparan itu bagaimana. Jangan gitu, ya Allah susah bener, baru sehari itu makan. Ya Allah, waduh, ada warteg lagi pas belum puasa. Ada warteg lagi. Jangan seperti itu. Itu berarti orang-orang yang lemah imannya. Cuman minim-minim nih kita harus tuh yang namanya ingat sama Allah Subhanahu wa taala, minim-minim dalam sholat. Caranya gimana kita? Bersyukur. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, di dalam ayat Al-Qur'an ada 3 ayat yang selalu bergandengan. Ini 3 ayat bergandengan. Salah satunya nih, ati Allah wa ati Rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Terus lagi anishkurli wali walidayk. Nah, caranya bersyukur kepada Allah dengan apa? Sholat 5 waktu di dalam waktunya. Jangan sholat subuh jam 8. Sholat zuhur jam 4. Jangan. Itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Yang khusyuk, yang rapi gitu. Begitu. Kemudian habis ikhlas wal qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sholat. Hakul adami, hak-hak kita kepada sesama. Bagaimana harus berbuat baik, harus. Islam mengajarkan kita tadi itu apalagi sesama muslim. Al muslim kal bunyan. Orang agama apa namanya seorang muslim itu seperti bangunan. Kalau ada satu yang sakit, semuanya merasakan. Artinya kalau ada satu yang susah, siap untuk kita ngebantu. Jangan lo dulu sih lo sombong. Wah, biarin aja biar mampus kali. Kita zaman sekarang mengalami itu zaman itu ya. Ngalamin itu apa namanya keadaan itu di zaman kita sekarang. Benar gak? Dia rasa tetangga kadang bersaudara, tapi main kata-kata, iya 7 turunan biarin aja. Lu saudara, bukan gue hapus dari kakak. Bukan saudara gue kenal kata siapa jauh-jauh deh. Jangan seperti itu. Jangan samakan diri kita yang ngaji bener sama orang yang kagak ngaji. Masa orang yang ngaji kagak bisa nahan sabar? Orang yang kagak ngaji malah gitu. Mestinya orang yang ngaji harus lebih bisa bijak, harus lebih bisa mengendalikan amarah di dalam diri kita. Harus ya. Nabi Muhammad itu uswah yang paling sempurna. Allah ciptakan makhluknya itu Nabi Muhammad menjadi uswah. Orang yang paling hebat siapa? Orang yang paling hebat, yang paling kuat, orang yang bisa nahan sabar, nahan marah, ditahan. Itu orang yang paling kuat. Bukan orang yang dikit-dikit kamu, dikit-dikit tanpa ada sebab. Ya, itu kita mendirikan, nggak peduli orang yang kita
kedekatan kita sama Allah dan Nabi. Itu ketika kita menegakkan ketaatan kepada Allah. Ya. Kita jauhin maksiatnya. Kemudian kita menyelalukan di dalam ketaatan dan menjauhi daripada yang menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat dijelaskan annal hawariyin qalu li Isa sallallahu wasallam alaihi. Hawariyin ini umat Nabi Isa. Penolongnya ini. Pengikutnya Nabi Isa. Mereka berkata kepada Nabi Allah Isa, "Man nasih lillah?" Siapa yang menasihati Allah? Yang menjadi penasihatnya Allah. Yang menjadi penasihatnya Allah. Siapa ini? Alladzi yuqaddimu haqqallah ala haqqil khalq. Orang yang mendahulukan haknya Allah ketimbang haknya makhluk. Lagi kerja nih, dengar azan, didahulukan tuh haknya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan di dalam hati. Saya diberhentiin, saya dikeluarin, gue yakin Allah pasti ganti. Yang punya kerjaan hakikatnya siapa? Yang ngasih kerjaan hakikatnya siapa? Allah. Kalau kita meyakini itu pasti dapat, pasti, bukan insya Allah. Cuma terkadang kita masih mikir-mikir, ya, jadi tak perlu dah, nanggung dah, biarin dulu dah. Padahal udah dijelaskan, dahulukan haknya Allah, maka Allah akan dahulukan hak kita. Kita haknya Allah, tak dulu, ya Allah belakangin hak kita. Allah kita belakangin, jago gitu berarti kan, hebat ya. Orang dulu kalau lagi sumpah, bangun sholat, tuh gitu tuh. Ayo bangun sholat, sumpah ambil wudhu sholat. Sholat dulu begitu, bisa ya. Ini zaman nggak berubah, penduduknya berubah nih, gitu modelnya. Iya, itu kayak orang kehilangan induk. Jadi gimana nih, bingung. Iya, kebingungan mau gimana nih keadaan kita. Jangan, kita punya figur Nabi Muhammad, kita ikutin tata cara kehidupannya. Jangan keluar. Ketika mau selamat ikutin Nabi Muhammad. Ya. Kita kehidupan kita mau tidur baca doanya, bangun tidur baca doanya, terus lagi mau mandi, masuk kamar mandi baca doanya, di dalam kamar mandi mau buka baju ada doanya, kita lagi mau cebok, ketika cebok ada doanya, ketika mau pakai baju habis mandi ada doanya, ketika mau jalan keluar ada doanya, ketika mau apa lagi, mau ngaji, mau taklim ada doanya, ketika kita mau sholat berjamaah di masjid, ketika jalan masjid ada doanya, ada semua doanya ada. Nabi ajarkan semua komplit semuanya. Cuman kitanya kayak apa ya istilahnya tuh mau-mauan doang. Kerjain mah tak dulu. Gitu bukannya nggak mau kan? Mau nggak? Mau. Kita mau dikumpulin sama Nabi, pengen. Cuman kan harus ada tindakan. Bukan cuman mau. Semua juga mau. Duduk komen Nabi. Nanti kalau kita tanya orang mabuk, muslim mau ketemu Nabi, mau. Iya, tindakan dari kita apa? Ikutin nggak tuh jejaknya Nabi, kehidupannya Nabi. Bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi sifatnya bagaimana. Ya, harus ada tuh. Ada dulu satu kisah seorang anak dengan ibunya. Ini anak Yahudinya zaman dahulu Bani Israel yang beriman di zaman Nabi Allah Musa. Di zamannya Nabi Allah Musa. Ini anak taat. Di zaman Nabi Allah Musa ini anak taat sama ibunya. Sisa ibunya doang. Ini anak bertato, mabuk. Dia pedagang ayam. Ini anak pedagang ayam di pasar. Nabi Musa kan Nabi Musa julukannya Kalimullah, dapat berbicara dengan Allah. Ya Rabb, arini rafiqi fil jannah, kasih unjuk pendampingku di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada di pasar. Pendampingmu di surga. Tukang ayam. Akhirnya Nabi Musa pasar. Tanya di sekitar pasar. Di sini tukang ayam siapa? Toh atuh dong pojokan dulu. Sono, dulu kan, yang mana aja dah, satu-satunya tuh tukang ayam. Nabi Musa pengen nyamperin, tatoan, udah gitu mainnya culas, dagangnya, nggak bener. Ntar apa namanya yang digemuk-gemukin terus sutik isi air, ayam begitu. Nah, kok begini? Orang dulu
demen terima tamu. Akhirnya Nabi Musa ketemuin, Anda pengen bertamu, silakan, nggak bahasa kita nih, silakan, ayo ikut. Udah habis kelar dagang ya, ayo duduk di ruang tamu. Ini anak masuk tuh ke dalam. Masuk ke dalam, pintunya rada kebuka sedikit, Nabi Musa ngeliat ada yang diurusin di dalam, dirapi. Ternyata emaknya rapiin. Habis itu emaknya ngoceh, kayak orang apa? Setruk tuh, nggak bisa ngomong kan? Ngoceh orang setruk, kayak orang gagu gitu. Udah kelar, ini anak keluar. Nabi Musa bertanya, habis ada orang dalam? Iya, saya punya ibu di dalam. Saya urusin dari sebelum setruk. Sampai di setruk separuh saya urusin, terus saya cebokin. Habis rapi saya ke pasar, pulang saya cebokin lagi. Oh, emang dia ngomong apaan? Dia setiap hari dia berdoa untuk saya, ya Allah jadikan anak saya pendamping Nabi Musa di surga. Dari masih bisa ngomong sampai setruk, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi pendamping Nabi Musa di surga. Tiap habis diurusin, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi pendamping Nabi Musa di surga. Ya Allah, Nabi Musa ngeliat, Nabi Musa ngakuin diri, saya Nabi Musa. Ini anak nangis, ngegerung, habis itu tobat, jadi nyantrinya sama Nabi Musa sampai jadi orang yang soleh. Ini jadi pelajaran buat kita untuk jadi orang-orang yang taat sama orang tua. Itu bisa menjadi wasilah kita taat dapat ridhonya Allah sama Nabi Muhammad. Kemudian terakhir, satu kisah, ada 3 orang bersaudara. Diceritakan ini 3 orang saudara bahwasanya ikut perang, kemudian ditawan sama orang Romawi. Raja Romawi ngomong, aku akan menjadikan kalian sebagai raja dan aku akan nikahkan kalian dengan anak-anak perempuanku, asal dengan syarat kalian masuk ke dalam agama Nasrani. Mereka yang bertiga nggak mau. Ketika nggak mau, ini raja nyiapin gidir, tahu, membuat ngegoreng, itu mau gede, manusia 3 masuk, cuma disiapin 3 dengan minyak yang udah dipanasin. Kagak mau juga, yang paling gede dilempar. Bunyinya gimana tuh kalau membakar ikan? Ini manusia dibakar sama raja Romawi. Yang kedua, ketika yang ketiga ada satu orang ajudannya raja ngomong, iya wahai raja, orang Arab itu demen sama perempuan, sangat demen gitu sama perempuan. Dia nggak tahu ini orang yang soleh. Oh begitu, coba godain dengan perempuan, artinya dijadikan satu kamar dia sama perempuan berdua langsung. Itu akhirnya ditaruhlah si orang Arab yang terakhir ini, yang pengen cemplungin kagak jadi, taruh sama perempuan. Ketika ditaruh, ini perempuan ngeliatin 40 hari nggak dicolek ke perempuan. Pak, siang dipuasa, malam dia qiyamul lail, siang dipuasa, malam qiyamul lail, 40 hari. Terus kagak berubah tuh keadaan terus. Sampai satu waktu ini perempuan ngomong, bagaimana aku telah beriman kepada Tuhan, masuk Islam. Ini perempuan masuk dalam agama Islam. Ini laki-laki gimana? Alhamdulillah kan begitu, masuk Islam istilahnya. Akhirnya ini laki-laki nanya, ini anak raja soalnya, nih perempuan paling cakep nggak ada di kota Romawi pada saat itu kecuali anaknya raja. Gimana caranya kita kabur? Disediain 2 kuda, kalau bahasa kita 2 kendaraan untuk kabur bareng keluar. Akhirnya sampai di perjalanan padang pasir, malaikat turun bersama 2 orang saudaranya yang udah dipanggang, yang udah digoreng sama raja dari surga. Ini dua ini turun sama satu malaikat. Ini 2 saudara ini ngomong, ya hada, ini kami turun dari surga Firdaus atas perintahnya Allah bersama malaikat untuk menikahkanmu, dan kami berdua menjadi saksi untuk pernikahan kalian berdua. Dinikahin sama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi saudaranya. Kenapa? Karena ikhlas, yakinnya bahwa Allah pasti menolong ini orang. Jadi kita kalau kepepet apapun, jangan lupa kita memohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bakal dapat pertolongan. Jangan lupa kita punya Allah.
Jangan merasa sepi, jangan merasa sendiri, jangan merasa kita kagak ada yang tulung. Kalau kagak ada kagak ada orang yang musuhin, terus kita kagak ada yang tulung. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad.